kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi di ruangan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari salah seorang rekan kita yang merupakan calon guru penggerak, dan tentu kita bangga terhadap kawan kita yang sementara mengikuti pendidikan, yaitu sebagai calon guru penggerak. Adapun saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk memanfaatkan waktu, maka langsung saya akan mempersilakan Ibu Sukawati untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkan. Dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakasek, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini menyaksikan diseminasi kami, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak punya tugas untuk membagi apa yang saya telah dapatkan dalam pendidikan yang telah saya ikuti. Ini terkait modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, jadi di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendapatkan materi tentang budaya positif, baik di komunitas belajar ya, di Gombel atau di tempat lain. Tapi di sini tidak apa-apa, saya akan memaparkan kembali bagaimana penerapan budaya positif, khususnya kita sebagai guru. Yang pertama, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian konsep utama budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga respons besi. Jadi ini sudah sering kita dengar ya, tidak apa-apa kita menyaksikan kembali. Yang pertama ini pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, ada 6 nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin ini kita sudah tahu semua ya. Disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kepatuhan ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin
disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsic, bukan ekstrinsik, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, kemudian kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Jadi kita bisa menempatkan nanti kita ini berada di posisi mana, ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat, oh saya ada di penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau saya sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya, jadi kita lihat contohnya di sini. Ya, guru yang sebagai posisinya penghukum. Jadi di sini contohnya yaitu nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya misalnya matanya melotot dan jari menunjuk atau menahardik, ya. Kemudian kata-katanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, itu contohnya ya. Kemudian bagaimana, ini kita tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Apa hasil yang kita dapatkan dari posisi kita sebagai penghukum? Ya, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, dan lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Ini contoh yang paling buruk ya. Kemudian posisi kedua, apakah kita berada di posisi ini? Yaitu pembuat merasa bersalah. Ya, contohnya nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu contohnya. Kemudian hasil yang kita dapatkan dari posisi ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi ketiga sebagai teman, contohnya nada suara ramah, kemudian akrab dan bercanda.
bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawanya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu saja. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Ya, kemudian hasil dari posisi kita sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, ini ada sisi negatifnya juga. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lainnya. Guru yang lainnya maksudnya. Kemudian di posisi sebagai pemantau, ya. Contohnya ada suara datar, tubuh yang formal. Ini ada percakapan. Contoh dari posisi kita sebagai pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya. Jadi hasil dari posisi sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian posisi sebagai manajer, ya, pada posisi manajer ini posisi yang paling bagus di antara 5 posisi. Jadi pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ini yang paling bagus, ya. Ya, jadi saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada 5 posisi kontrol, ya. Ada 5. Membuat terasa bersalah. Ya, jadi di sini kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi jawabannya Membuat terasa bersalah. betul sekali, membuat merasa bersalah, ya, karena kita pojokkan anak-anak, ya, kita pojokkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia merasa dirinya salah di sini. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Ini sebagai Penghukum. penghukum. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Hanya sekejap materinya sudah paham, ya. Ya, ini sebagai penghukum. Kemudian ini posisi kontrol apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini sahabat. Kira-kira ini dikembalikan ke anak, ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, tadi ada 5. Pemantau. Iya, ada pemantau, ada manajer, ada pembuat merasa bersalah, ada penghukum. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Iya, jadi yang ini diserahkan kembali kepada siswa. Jadi kita melakukan namanya segitiga
ketiga restitusi. Ya, jadi kita bertanya, kembalikan ke anak supaya itu dari hati mereka untuk melakukan penyelesaian jika ada satu masalah atau pelanggaran. Ya, ini manajer, masih ada Bapak Ibu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Ini apa kira-kira? Pemantau. Pemantau. Iya, betul sekali. Tepuk tangan itu Ibu Ramlia ya. Iya, jadi ini pemantau ya. Posisinya sebagai pemantau. Kemudian kita beralih ke keyakinan kelas. Jadi yang sering kita lakukan, yang sudah sering berjalan itu kesepakatan kelas. Ya, mengapa kesepakatan kelas itu kita lanjutkan menjadi keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau kesepakatan masih biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu masih negatif ya. Ini dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan itu masih di awal ya, maksudnya masih di dalamnya itu ada kata-kata negatif. Kalau keyakinan kelas semuanya positif. Misalnya kita sama-sama menjaga kebersihan kelas. Kalau kesepakatan kelas masih ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya, kalau keyakinan kelas, jadi kita meyakini bahwa kita sama-sama menjaga kebersihan kelas, ya. Semuanya kata-katanya positif. Sudah tidak ada kata-kata melarang. Begitu. Bapak Ibu ya, ini ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian tadi keyakinan, sekarang segitiga restitusi. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya, jadi tidak apa-apa kita ulang kembali. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ya. Jadi ada yang pertama menstabilkan identitas. Ini tahapannya. Jadi kalau Bapak Ibu posisi sebagai manajer sebaiknya menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini contoh ya, contohnya dalam menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa? Kita mengingatkan kembali apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini contohnya. Ya, dan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Demikian pemaparan saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, sungguh menarik hal yang disampaikan oleh Ibu Sudawati, dan saya yakin menambah pengetahuan kita tentang disiplin positif tadi. Ya, terima kasih Ibu Sudawati sudah berbagi pada kesempatan ini, dan saya kira cukup. Kita akhiri penyajian dari Ibu Sudawati pagi ini dengan
Thank